Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, Ibu dan Bapak Guru kembali bersama kami dari AIMA Kapaud, dan kali ini akan menampilkan teman-teman mahasiswa S2 PAUD Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Kakak-kakak mahasiswa yang cantik-cantik tapi juga cerdas ini akan berbagi pengalaman mereka dan berbagi pengkajian mereka dalam lokakarya pengembangan konten sains berbasis bermain kreatif. Kali ini kelompok 5 akan membahas proyek tema yang bertujuan untuk mengenalkan konten sains yang terkait dengan personal and social perspektif melalui kegiatan bermain kreatif pada anak usia dini. Diharapkan melalui berbagai macam kegiatan yang dikembangkan oleh teman-teman mahasiswa, anak-anak itu memahami tentang kesehatan pribadi, memahami juga tentang perubahan populasi, jenis sumber daya, dan perubahan lingkungan, sehingga anak-anak mampu menunjukkan kesadaran dan peduli lingkungan. Cinta lingkungan hidup itu menjadi penting sekali. Dan pada lokakarya kali ini, teman-teman mahasiswa dari S2 PAUD Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta akan mengkaitkannya dengan kurikulum Merdeka, yaitu dengan menggunakan tema profil pelajar Pancasila. Baik, kita berkenalan dulu para pemapar teman-teman mahasiswa. Halo, ada Kak Dinda. Kak Dinda yang cantik, lalu ada Kak Tria juga. Halo Kak Tria. Dan ada Kak Chandra Tami Kusumo atau sering dipanggil dengan Kak Mita. Ya, ketiganya akan mengembangkan konten sains yang terkait dengan personal and social perspektif. Saya mau tanya dulu nih sama Kak Chandra atau Kak Mita. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan science and personal and social perspektif itu? Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang sains sosial and perspektifnya. Kali ini berkaitan dengan Science in Personal and Social Perspective, berkaitan dengan tentang lingkungan. Seperti kita ketahui, itu terbagi jadi 5. Ada perubahan lingkungan, kesehatan pribadi, bahaya dengan disebabkan oleh alam dan manusia, ada juga tentang resiko dan manfaat yang didapatkan serta kualitas lingkungan. Adapun lain halnya. Namun dari sisi ini ada begitu banyak bisa kita dapatkan untuk kita memberi materi yang baik untuk kedepannya. Ya, untuk Kak Tami sendiri, proyek sainsnya apa? Nah, seperti kita ketahui, saya mengambil konten sains in personal dan sosial perspektif dengan kontennya Aku Sayang Bumi. Oh, Aku Sayang Bumi. Ya, Ya, Ibu. ya. Oke, baik. Berikutnya Bu Yuli ingin juga bertanya-tanyaan ya, dengan Kak Dinda. Kak Dinda, ketika Kak Dinda mengembangkan konten sains ini, kan juga dipadukan dengan tahapan langkah-langkah dari kurikulum bermain kreatif. Kenapa dengan kurikulum bermain kreatif menjadi pilihan untuk mengembangkan konten sains? Baik, Ada apa? baik, terima kasih Ibu. Pastinya dalam pengembangan konten sains ini, terutama pada konten kami di kelompok 5 ada Science in Personal and Social Perspective, tentunya terdapat rancangan ataupun tahapan-tahapannya. Jadi di sini fungsinya sebelum kita mengenalkan kepada anak terkait proses kegiatan, tentunya di sini ada seperti ada tujuan,
ada solusi, ada masalah, dan tentunya ada analisis kegiatan serta implementasi dan evaluasi terkait kegiatan yang akan kita lakukan pada hari itu. Oke, baik. Kalau tentang kurikulum bermain kreatifnya sendiri, ada apa saja klasifikasinya, Kak Dinda? Klasifikasi bermain kreatifnya, kalau di sini saya pastinya dalam konten Science and Personal Social perspektifnya, di sini seperti ada kompetensi dasar atau indikator berbasis kecerdasan jamak, terus ada bahan belajar dan bermain berdasarkan tema ataupun subtema, terus ada strategi pembelajaran, ada proses pembelajaran, asesmen perkembangan anak, dan terakhir ada umpan balik baik terhadap anak ataupun guru. Iya, yang Bu Yuli tanya klasifikasi Kak, yang kreasi terhadap objek, gitu-gitu Kak. Baik Bu, Ngembangkan jadi di juga sini nggak dalam klasifikasi bermain kreatifnya? pasti Bu, jadi dalam klasifikasi bermain kreatif dan rancangan kegiatan bermain, di sini ada klasifikasi terhadap objek, ada bermain drama kreatif, ada bermain dengan pertanyaan kreatif, selanjutnya ada bermain cerita bersambung, dan selanjutnya itu ada bermain gerak kreatif. Jadi, Wah, lengkap ya. iya Jadi Bu, jadi nanti dalam kita, tahapannya, kenapa lanjutkan jadi dulu ya? dalam tahapannya kelima klasifikasi bermain kreatif ini terdapat semuanya gitu Bu, jadi mencakup seluruhnya. Oh, diintegrasikan Ya, gitu ya? benar Bu. Dalam 5 minggu sampai ke puncak tema, terintegrasi semuanya Bu dari 5 klasifikasi bermain kreatif ini. Wah, mantap Ibu dan Bapak Guru. Pasti nanti sangat tertarik sekali dengan paparan dari Kak Dinda dan Kak Mita ya. Berikutnya Kak Tria, halo. Kak Tria kayaknya lagi melamun atau apa. Nggak apa-apa sih, sinyalnya memang sekarang lagi ini ya, biar pet juga ya, sedang Benar hujan Bu. juga ya. Jadi mungkin Kak Tria jadi keluar masuk tidak masalah. Jadi Kak Tria ini juga sama, akan memaparkan tentang konsep Science in Personal and Social Perspective. Ya, nanti seperti apa paparannya kita langsung saksikan saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yuli yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan lokakarya pengembangan konten sains berbasis bermain kreatif dengan konten sains impersonal dan sosial perspektif. Lokakarya ini difasilitatori oleh Dr. Liliani Nurani MPD. Perkenalkan, nama saya Septriani. Saya dari kelas A, jurusan S2 PAUD. Berikut saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan. Peningkatan keterampilan proses sains melalui penerapan metode eksperimen untuk kelompok usia 5-6 tahun. Kondisi saat ini adalah kemampuan kognitif anak, khususnya di bidang keterampilan proses sains, masih rendah. Guru lebih sering menggunakan metode ceramah dan pemberian tugas menggunakan lembar kerja anak. Kurang optimalnya pembelajaran sains impersonal dan sosial perspektif disebabkan aktivitas pembelajaran terpusat pada guru. Konsep sains yang diajarkan masih bersifat abstrak dan sulit dipahami anak. Anak tidak melakukan proses secara langsung. Strategi pembelajaran yang kurang inovatif dan bervariatif. Kondisi seharusnya kemampuan kognitif anak usia dini sudah berkembang dengan baik, rasa ingin tahu, dan mampu mengeksplor. Terdapat banyak variasi model pembelajaran yang dapat digunakan guru. Aktivitas pembelajaran berpusat pada anak, guru hanya sebagai fasilitator. Konsep sains diajarkan secara konkret dan prosesnya dilakukan melalui praktek langsung. Terdapat ragam strategi dalam pembelajaran. Kesenjangan yang terjadi adalah anak perlu menguasai keterampilan proses. Solusinya adalah perlu penerapan metode eksperimen. Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses metode eksperimen ini dapat meningkatkan kemampuan sains impersonal and social perspektif anak usia 5-6 tahun. Yang kedua, apakah metode eksperimen ini dapat meningkatkan kemampuan sains impersonal dan sosial perspektif anak usia dini atau anak usia kelompok 5-6 tahun? Pengembangan tema
dengan 4 profil pelajar Pancasila. Ada aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, bermain dan bekerja sama, dan imajinasiku. Di sini saya mengambil pengembangan tema dari aku sayang bumi dengan topik sungaiku bersih. Tujuannya adalah mengenalkan anak pada perubahan iklim global secara serta bagaimana mencari solusi kreatif yang bisa dilakukan oleh anak. Berikut adalah kerangka konseptual. Kerangka konseptual terdiri dari sains impersonal dan sosial perspektif yang terdiri dari kesehatan pribadi, perubahan lingkungan, bahaya alam, dan sains dan teknologi dalam tantangan lokal. Strategi pembelajaran menggunakan metode, media atau sumber belajar, urutan kegiatan, dan alokasi waktu. Proses pembelajaran, pengelolaan kegiatan bermain, pengelolaan kelas sentral. Lalu masuk kepada asesmen penilaian dan umpan balik. Berikut adalah webbing materi. Webbing materi dari Sains Impersonal and Social Perspective adalah di minggu pertama ada sungai yang indah yang terdiri dari kesehatan, hidup bersih dan sehat serta pola hidup. Sungaiku tercemari, limbah, bencana alam. Yuk mengelola limbah sungai, daur ulang, pemanfaatan barang bekas dan limbah. Bermain di sungai jernih, resiko dan manfaat serta kualitas lingkungan. Bermain di sungai bersih. Bersedia bertanggung jawab melakukan bersama-sama, menghargai pendapat dan pekerjaan teman satu kelompok. Di webbing materi ini difokuskan pada kegiatan untuk meningkatkan sains impersonal social perspektif melalui kegiatan mendaur ulang. Skema pembelajaran proyek. Tahap permulaan, kegiatan pembacaan buku, menonton video, outing, dan lain-lain. Untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak, sehingga muncul ide atau gagasan untuk melakukan proyek. Tahap pengembangan, dukungan fasilitator, guru, atau orang dewasa saat anak berkegiatan termasuk pertanyaan pemantik. Tahap penyimpulan, refleksi anak, refleksi guru, asesmen, memastikan keberlanjutan budaya positif dalam proyek. Selanjutnya adalah peta konsep pembelajaran Sungaiku Bersih. Fokus topik, aku sayang bumi, sungaiku bersih. Permasalahan yang muncul, kurangnya pemahaman anak tentang kesehatan pribadi dan peduli lingkungan. Kurangnya pemahaman anak tentang dampak limbah di sungai. Lalu ada banyaknya limbah di sungai dan kurangnya pengetahuan sains anak dalam mengelola jenis-jenis limbah di sungai. Solusi yang dapat dilakukan adalah mengenalkan cara menjaga kesehatan pribadi dan peduli terhadap lingkungan. Melakukan kegiatan yang menyenangkan dan mengeksplor kemampuan anak dalam mengelola limbah sungai. Sumber belajar, video pembelajaran, outing kelas, Sungai Ciliwung, sungai, guru, orang tua, dan lingkungan sekitar. Aku sayang bumi, sungaiku bersih. Berikut adalah peta 5 minggu. Yang pertama, minggu pertama adalah sungaiku yang indah. Minggu kedua adalah sungaiku tercemari. Minggu ketiga, yuk mengelola limbah sungai. Minggu keempat, bermain di sungai jernih. Minggu kelima, sungaiku bersih. Berikut adalah peta konsep dari Sungaiku Bersih. Di minggu pertama, sungai yang indah. Hari pertama menonton video tentang Sungaiku Bersih. Di hari kedua, mengunjungi sungai hujan. Di hari ketiga, mengumpulkan sampah di sungai dari hulu ke hilir. Di hari keempat, jenis-jenis sampah dari sungai. Di hari kelima, mewarnai sungai. Minggu kedua, sungaiku tercemari. Hari pertama, outing ke Sungai Ciliwung. Hari kedua, eksperimen, sungaiku tercemari tumpahan bahan bakar. Hari ketiga, melakukan kegiatan eksperimen, dampak pencemaran limbah dan bahan bakar terhadap kelangsungan hidup ikan di sungai. Hari keempat, ayo memisahkan sampah organik dan anorganik di sungaiku. Di hari kelima, praktik bencana alam banjir akibat air sungai meluber karena dipenuhi sampah.
Di minggu ketiga, yuk mengelola limbah sungai. Hari pertama, cerita bersambung tentang kegiatan yang bisa dilakukan di sungai bersih. Hari kedua, simulasi membuang limbah B3 dengan benar. Hari ketiga, ayo membuat pupuk kompos dari limbah sungaiku. Di hari keempat, membuat tempat pakan burung sederhana dari limbah botol plastik. Di hari kelima, limbah bohlam lampu dari sungaiku menjadi vas tanaman hiasku. Lalu di minggu keempat, bermain di sungai jernih. Hari pertama, menonton video proses pembersihan sungai. Hari kedua, bermain susur sungai dan mandi di sungai. Di hari ketiga, yuk menanam pohon di sekeliling sungai. Di hari keempat, ayo mencari ikan dan hewan lainnya di sungai jernih. Di hari kelima, ada eksperimen sederhana penjernihan air sungai. Di minggu kelima atau puncak tema, ada kegiatan di hari pertama, aku dan ayahku mengumpulkan sampah di sungai sekitarku. Di hari kedua, aku, ayah, dan ibuku membuat karya dari limbah sungai. Di hari ketiga, kreasiku dari macam-macam limbah sungai. Di hari keempat, kreasi dariku untuk sungaiku yaitu membuat tempat sampah dari bahan limbah di sungai. Di hari kelima, ada pentas seni yuk jaga sungai dari limbah dan bencana alam. Selanjutnya adalah peta konsep perancangan kegiatan. Ciri-ciri sungai yang indah. Sungai bersih, jenis sampah yang ada di sungai. Ciri-ciri sungai tercemari, air sungai memiliki lapisan seperti pelangi, dampak sungai tercemar terhadap kelangsungan hidup, membedakan sampah organik dan anorganik di sungai, bencana alam yang terjadi akibat limbah di sungai. Mengelola limbah di sungaiku. Cara membuang sampah B3, mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos, membuat kreasi dari limbah yang ada di sungai, bermain di sungai jernih, asik bermain di sungai, menanam pohon di sekeliling sungai, hewan yang hidup di sungai, penjernihan air. Puncak tema sungaiku, kreasi dari macam-macam limbah karya persembahan dariku untuk sungaiku. Lalu pentas drama. Rancangan model ADI, analisis, studi literatur, buku, e-book, jurnal, informasi ke lembaga PAUD, deskripsi dan temuan analisis. Desain, temuan desain pengembangan kurikulum, perancangan konsep pengembangan kurikulum dan penyusunan instrumen penilaian kurikulum. Lalu pengembangan kurikulum berbasis sains, pengembangan instrumen untuk validasi dan validasi pengembangan kurikulum. Kemudian tahap selanjutnya adalah implementasi. Implementasi pengembangan kurikulum akan dilaksanakan pada anak usia dini secara bervariasi. Tahap terakhir yaitu evaluasi dengan uji coba pengembangan kurikulum, revisi pengembangan kurikulum dan persetujuan ahli. Pengembangan kurikulum dapat digunakan oleh lembaga PAUD. Berikut adalah rincian kegiatan bermain kreatif. Klasifikasi bermain kreatif adalah kreasi terhadap objek atau objek creation. Minggu pertama di hari kedua, mengamati sungai hujan. Minggu pertama hari ketiga, mengumpulkan sampah di sungai hulu ke hilir. Minggu kedua di hari pertama, eksperimen sungaiku tercemari, tumpahan bahan bakar. Minggu kedua, hari kedua, eksperimen banjir akibat air sungai meluap karena dipenuhi sampah. Minggu ketiga, hari ketiga, membuat pupuk kompos dari sampah organik. Minggu ketiga, hari keempat, membuat tempat pakan burung sederhana dari limbah botol plastik. Minggu keempat, hari kelima, eksperimen penjernihan air sungai. Minggu kedua, hari kedua, membuat karya dari limbah di sungaiku bersama ayah dan ibuku.
Kemudian, klasifikasi bermain kreatif dengan cerita bersambung atau continuing story. Minggu kedua, hari keempat, memisahkan sampah organik dan anorganik. Jadi, nanti kegiatannya ada bercerita tentang apa saja sih sampah organik dan sampah anorganik. Lalu, bagaimana cara memisahkan sampah organik dan sampah anorganik? Di minggu ketiga, hari pertama, cerita bersambung tentang kegiatan yang dapat dilakukan di sungai bersih. Di sini, guru akan menceritakan atau memancing cerita kepada siswa tentang kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di sungai yang bersih. Berikutnya adalah klasifikasi bermain kreatif atau drama kreatif, creative dramatic play. Minggu ketiga hari kedua, simulasi membuang limbah B3 dengan benar. Jadi drama kreatifnya nanti adalah ada kegiatan anak atau perilaku orang membuang sampah B3 di sungai atau di air, lalu apa dampak yang terjadi ketika air itu dicemari oleh limbah B3. Minggu kedua hari ketiga, dampak pencemaran limbah bahan bakar terhadap kelangsungan hidup ikan di sungai. Minggu kelima hari kelima, pentas seni drama Yuk Jaga Sungaiku dari Limbah. Berikutnya adalah klasifikasi bermain kreatif atau gerakan kreatif. Minggu keempat, hari keempat, mencari ikan dan hewan lainnya. Jadi, siswa akan menirukan bagaimana cara mencari ikan dan hewan-hewan lainnya atau gerakan ikan berenang di sungai dan hewan lain yang ada di sungai. Minggu keempat hari kedua, bermain susur sungai dan mandi di sungai jernih. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama. Kegiatan apa yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita manfaatkan dari sungai bersih. Klasifikasi bermain kreatif atau pertanyaan kreatif. Minggu pertama hari kelima, jenis-jenis sampah di sungai. Minggu kedua, hari keempat, membedakan sampah organik dan anorganik di sungai. Minggu kedua, hari kelima, proses terjadinya banjir. Minggu ketiga, hari kelima, pot bunga tanaman hias dari bekas lampu bohlam. Minggu keempat, hari ketiga, menanam pohon di sekeliling sungai. Minggu kelima, hari ketiga, kreasi dari macam-macam limbah sungai. Berikut adalah deskripsi kegiatan yang dilakukan di minggu pertama hari ketiga, yaitu mengumpulkan sampah di sungai dari hulu ke hilir. Deskripsi kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tentang kesehatan pribadi dan hidup bersih dan sehat serta menjaga kebersihan sungai. Indikator dari kegiatan ini, kesehatan pribadi, hidup bersih dan sehat. Jadi, siswa diharapkan mampu menjaga kesehatan pribadinya dan berperilaku hidup sehat, hidup bersih, serta hidup sehat. Tujuan dari kegiatan ini adalah melatih kemampuan anak dalam memandang masalah pribadi Minggu pertama hari ketiga, mengumpulkan sampah di sungai dari hulu ke hilir. Media, alat dan bahan yang digunakan adalah sungai, karung, hand glove atau pelindung tangan. Langkah-langkah kegiatan, menyiapkan alat dan bahan, membagi siswa menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok mengumpulkan semua sampah dan memasukkannya ke dalam karung. Anak bersama dengan kelompoknya menyampaikan hasil dari kegiatan sampah apa saja yang didapatkan dari sungai. Minggu keempat hari kedua, bermain game dan mandi di sungai jernih. Deskripsi kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang resiko dan manfaat dari perbuatan tidak baik manusia dalam menjaga kebersihan sungai dan lingkungan sekitar, serta menumbuhkan kesadaran siswa tentang kualitas lingkungan. Indikator kegiatannya adalah resiko dan manfaat, kualitas lingkungan.
Tujuan kegiatan ini adalah melatih kemampuan anak mengetahui resiko dan manfaat dari sungai jernih. Anak mengetahui kegiatan yang dapat dilakukan di sungai jernih. Yang ketiga, anak mengetahui kualitas sungai jernih. Ya, alat dan bahan yang digunakan adalah ban, pelampung, tambang, sungai. Langkah kegiatan menyiapkan alat dan bahan, membagi siswa menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok melakukan susur sungai dan menggunakan pelampung atau ban. Setiap kelompok berpasangan dan bermain tarik tambang di sungai. Melakukan kegiatan mandi dan berenang, melakukan gerakan ikan berenang dan katak buang. Minggu kedua, hari kelima, proses terjadinya banjir. Deskripsi kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa terhadap limbah dan bencana alam yang terjadi akibat dari perbuatan manusia dalam membuang limbah dan meningkatkan kemampuan siswa dalam mencegah gejala bencana alam akibat perbuatan manusia. Indikatornya adalah mengenali limbah dan mengenali bencana alam. Tujuan kegiatannya yang pertama adalah meningkatkan kemampuan siswa mengenali limbah. Yang kedua, anak mengetahui bencana alam akibat limbah. Yang ketiga, anak dapat melakukan kegiatan pencegahan bencana alam akibat limbah. Minggu kedua hari kelima, proses terjadinya banjir. Media, alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama bernyanyi, yaitu dari video YouTube, baskom, air, botol plastik dan macam-macam sampah, lalu selang. Langkah kegiatan, siswa dibagi menjadi 2 kelompok, lalu setiap kelompok menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian siswa secara berkelompok membagi peran dan tugas dalam kelompoknya untuk melakukan kegiatan. Kemudian melakukan kegiatan tanya jawab dari kegiatan yang sudah dilakukan. Dan setiap anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang diketahuinya tentang proses dan cara mencegah terjadinya banjir. Di minggu ketiga hari pertama, cerita bersambung tentang kegiatan yang dapat dilakukan di sungai bersih. Deskripsi kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan anak mendaur ulang dan pemanfaatan barang bekas dan limbah yang ada di sekitar sungai. Indikatornya adalah daur ulang, pemanfaatan barang bekas dan limbah. Tujuan kegiatan meningkatkan kemampuan siswa dalam menyampaikan imajinasinya melalui kata atau kalimat. Yang kedua, anak mengetahui kegiatan menyenangkan yang dapat dilakukan di sungai bersih dan anak mengetahui ciri-ciri sungai yang tercemari. Media, alat dan bahan yang digunakan adalah flashcard, video bobo mandi di sungai melalui YouTube. Langkah kegiatan, guru menunjukkan 2 gambar sungai bersih dan sungai tercemari. Setiap anak diberikan kesempatan secara berurutan untuk menyampaikan apa yang dilihat dan diketahuinya. Siswa berkumpul dengan kegiatan sejenis atau teman sependapat, secara bersama-sama melakukan gerakan sesuai pendapat kelompoknya. Minggu kelima, hari kelima, pentas seni drama Yuk Jaga Sungaiku dari Limbah. Deskripsi kegiatannya adalah, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan sains dan sosial perspektif siswa dalam menjaga lingkungan di sekitar, mengetahui cara menjaga kesehatan pribadi, pola hidup bersih dan sehat, dan mengetahui dampak dari kegiatan dampak dari kegiatan manusia membuang sampah di sungai, mengetahui jenis-jenis sampah dan mengetahui cara mendaur ulang serta memanfaatkan barang bekas dan limbah serta mampu bekerja sama. Indikator dari kegiatan ini adalah bertanggung jawab, bekerja sama, menghargai pendapat dan karya temannya. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan tanggung jawab anak terhadap lingkungan, anak dapat bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan diri anak dengan menampilkan hasil karya yang dibuatnya. Lalu meningkatkan kesadaran anak terhadap bahaya dan bencana alam akibat perbuatan manusia.
Alat dan bahan yang digunakan adalah karya dari pemanfaatan barang bekas dan limbah, sampah organik, sampah anorganik, panggung, dan replika sungai. Langkah kegiatannya adalah anak menampilkan drama sederhana di panggung dengan tema "Yuk Jaga Sungaiku dari Limbah". Beberapa anak berperan sebagai pelaku perusak sungai, beberapa anak lagi berperan sebagai penyelamat sungai. Secara bersama-sama, anak melakukan kegiatan membuat karya dari bahan limbah yang didapat dari sungai. Lalu menampilkan karya dari daur ulang dan melakukan kegiatan dan melakukan pentas sederhana. Melakukan kegiatan jual beli sederhana, menjual hasil karya dari daur ulang. Modul ajar. Berikut ada beberapa kegiatan dengan tema Aku Sayang Bumi. Tujuan kegiatannya adalah mengenal sungai ciptaan Tuhan, mengetahui cara mendaur ulang. Yang ketiga, mengetahui cara menjaga kesehatan pribadi, dapat berpikir kritis dan melakukan eksperimen. Lalu, anak dapat mengetahui cara mengumpulkan sampah di sungai dan mengetahui cara menjaga kebersihan sungai serta mengenali jenis-jenis sampah dan cara memisahkan sampah organik dan anorganik. Dan anak mengetahui penyebab limbah di sungai dan mengetahui cara mencegah pembuangan limbah di sungai serta mengetahui cara mendaur ulang sampah organik dan pemanfaatan barang bekas lainnya menjadi sebuah karya. Lalu anak dapat bekerja sama dengan teman sekelompoknya atau teman-temannya yang lain saat melakukan kegiatan. Anak dapat melatih koordinasi gerak mata, tangan, mengumpulkan sampah dari hulu ke hilir. Anak dapat mengetahui cara mendaur ulang dan memanfaatkan bahan barang bekas atau limbah. Model pembelajaran adalah project based learning. Sumber belajar ada dari YouTube, buku Environmental Supplement Book of Recycling. Penulisnya adalah Dr. Agung Purwanto, MSI, dan Ilmi Zajuli Ihsan, MPD. Ada juga majalah Percik Junior menjaga sungai kehidupan. Kata kuncinya, jenis-jenis sungai, sungai bersih, dan jenis-jenis sampah. Deskripsi secara umum, anak akan melakukan berbagai kegiatan pada tema sungai yang jernih dengan susur sungai dari hulu ke hilir yang mengembangkan kemampuan anak dalam menjaga kesehatan pribadi, hidup bersih dan sehat, serta melakukan kegiatan eksperimen menggunakan beberapa media di lingkungan sekitar anak, menggunakan sains impersonal dan sosial perspektif untuk menyelesaikannya. Anak akan melakukan kegiatan yang mengembangkan aspek kognitif, sosial emosional, fisik motorik, bahasa, dan seni. Alat dan bahan, karung, pelindung tangan, pelampung, tambang, air, baskom, botol plastik, selang, macam-macam jenis sampah, dan flashcard. Sarana dan prasarana, sungai, ruangan kelas, meja, dan lain-lain. Penilaian atau asesmen yang dilakukan yaitu dengan hasil karya anak atau catatan observasi dan anekdot. Lalu teknik penilaiannya ada observasi dan analisis deskriptif. Ada juga tepuk Sungaiku Bersih dan lagu Sungaiku Bersih. Metode main, praktek langsung, bercerita, eksperimen, drama, dan tanya jawab. Berikut adalah contoh pertanyaan romantik yang dapat dilakukan, yaitu tentang apa sih itu sungai hujan, apa saja jenis-jenis sampah, mengapa permukaan air sungai seperti pelangi, bagaimana cara memanfaatkan sampah dan limbah di sungai, bagaimana cara mencegah terjadinya bencana alam, lalu mengapa sih air sungai itu bisa meluap, dan apakah air sungai yang tercemari dapat dijernihkan. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan tentang sains impersonal and social perspektif dalam tema Aku Sayang Bumi dan topik Sungaiku Bersih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih untuk semuanya.